dalam manga One Piece, chapter 1049 dibuka dengan menampilkan Pulau Onigashima yang sedang terbang. Sementara itu, di udara dekat pulau tersebut, ada Luffy dan Kaido yang masih beradu serangan. Seperti yang kita tahu, Luffy menggunakan teknik bernama Gomu Gomu no Bajrangan, sedangkan Kaido memakai teknik Dragon Rising Blazing Bakwa. Baik serangan Luffy maupun Kaido sama-sama merupakan jurus tingkat tinggi, sehingga bentrokan mereka pun menjadi luar biasa. Apalagi Luffy dan Kaido sama-sama mengeluarkan haki yang sangat kuat, yang membuat serangan mereka berdua menjadi semakin dahsyat. Kaido memuji Luffy karena Kaido tahu bahwa Luffy telah berjuang dengan sangat baik. Sampai-sampai Kaido harus berjuang sampai sejauh itu. Kekuatan yang Kaido miliki sangat luar biasa, jadi sangat jarang bagi Kaido untuk bisa bertarung habis-habisan seperti yang sedang dia lakukan saat ini. Kaido juga berkata bahwa Luffy tidak akan mampu untuk mengubah dunia. Membuat Kaido bertarung sampai sejauh itu boleh-boleh saja. Tapi jika Luffy ingin mengubah dunia, maka menurut Kaido hal tersebut tidak akan bisa Luffy lakukan. Setelah mengatakan soal itu, Kaido sedikit merenung dan teringat soal peristiwa-peristiwa tertentu dalam masa lalunya, sehingga cerita kilas balik Kaido pun ditampilkan. Kisah masa lalu Kaido dimulai sejak Kaido masih berusia 10 tahun. Sejak kecil, Kaido memang telah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, serta kemampuan bertarung yang hebat. Dengan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki, Kaido menjadi prajurit paling kuat di suatu negeri yang bernama Kerajaan Vodka. Pada 46 tahun silam, orang-orang di Kerajaan Vodka tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti berperang. Kerajaan tersebut harus terus melakukan peperangan karena mereka butuh mengambil harta rampasan perang untuk memberikan upeti kepada pemerintah dunia. Pemerintah dunia mewajibkan negeri-negeri untuk membayar upeti kepada mereka. Jika tidak, maka negeri-negeri itu tidak akan berada di bawah naungan pemerintah dunia lagi. Dan sepertinya orang-orang di negeri itu pun bakal kehilangan status mereka sebagai manusia di mata pemerintah dunia. Kerajaan Vodka tidak ingin negeri tersebut menjadi seperti itu. Jadi mau tidak mau, mereka harus mencari harta untuk diberikan kepada pemerintah dunia. Di sana, Kaido pun bingung mengapa semua orang harus patuh kepada para Tenryubito. Mungkin Kaido berpikir manusia-manusia tamak dan kejam seperti para Tenryubito itu harusnya dilawan saja. Namun, orang-orang di sekitar Kaido malah melarang Kaido untuk bertanya atau membicarakan hal-hal semacam itu terkait Tenryubito, mengingat negeri tersebut akan berada dalam bahaya apabila pihak pemerintah dunia mendengar perkataan buruk tentang Tenryubito. Pada suatu ketika di Kerajaan Vodka, Kaido dirantai dan dijual oleh raja negeri itu kepada pihak pemerintah dunia. Kaido yang sangat kuat akan dijadikan sebagai prajurit angkatan laut. Menurut Raja Kerajaan Vodka, Kaido terlalu kuat untuk berada di negeri tersebut. Kaido pun marah karena dia tidak ingin menjadi anjing pemerintah dunia. Dia juga memahami bahwa sang raja menjadikan dirinya sebagai alat politik. Sebab dengan menjual Kaido kepada pihak pemerintah dunia, maka Kerajaan Vodka tidak hanya sekedar mendapatkan status mereka sebagai manusia dari pemerintah dunia, tapi lebih dari itu, mereka juga mendapatkan hak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan reverie. Walau Kaido protes, tapi tetap saja dia dibawa pergi oleh para angkatan laut yang datang ke negeri itu. Namun, di tengah perjalanan Kaido melarikan diri dari mereka, Kaido pun mulai menjadi seorang pelaku kriminal dan mendapatkan nilai bounty. Angkatan laut beberapa kali berhasil menangkap Kaido, tapi dia selalu saja bisa kabur lagi dan lagi. Bahkan, para angkatan laut telah menyadari bahwa Kaido hanya bisa ditangkap saat Kaido sedang lapar saja. Itu berarti Kaido secara sengaja membiarkan dirinya ditangkap agar dia bisa makan gratis dalam penjara, kemudian kabur lagi kapanpun dia suka. Seperti yang kita tahu, saat Kaido muncul pertama kali dalam cerita, dia memang memiliki sejarah tertangkap cukup banyak. Rupanya, Kaido berkali-kali tertangkap itu pada saat usianya masih sangat muda. 44 tahun yang lalu, Kaido pergi ke Pulau Beef dan mengamuk di sana. Saat itu, Kaido masih berusia 15 tahun, tapi kekuatan yang Kaido miliki sudah benar-benar luar biasa. Suatu ketika, Shirohige datang menemui Kaido untuk menyampaikan bahwa Rocks di Quebec berniat untuk menemui Kaido. Kaido hendak direkrut oleh bajak laut Rocks.
Popularitas, kekuatan, dan keberanian yang Kaido miliki memang wajar saja membuat Rocks di Quebec tertarik untuk menjadikan Kaido sebagai salah satu anggota dalam kelompok bajak laut Rocks. Saat berita soal Kaido bergabung dengan bajak laut Rocks diketahui oleh publik, orang-orang menjadi semakin takut dengan kelompok bajak laut itu. Bahkan, orang-orang menganggap bahwa bajak laut Rocks akan menjadi kelompok yang tidak terkalahkan. Mengingat dalam bajak laut tersebut ada begitu banyak orang-orang kuat dan mengerikan. Suatu hari dalam 38 tahun silam, bajak laut Rocks memutuskan untuk pergi ke Pulau God Valley. Belum jelas apa alasan dan tujuan mereka di Pulau God Valley. Tapi yang jelas, Big Mom bilang itu situasi darurat yang menandakan ada kepentingan besar bagi mereka untuk pergi ke sana. Seperti yang kita tahu, bajak laut Rocks kalah di Pulau God Valley dan kelompok tersebut pun hancur. Publik menjadi gempar akan kabar kekalahan bajak laut Rocks karena mereka berpikir mustahil kelompok skuad itu bisa kalah. Nama Garp pun mulai dikenal luas oleh publik sebagai sosok yang menghancurkan bajak laut Rocks. Kemungkinan besar setelah insiden God Valley berakhir, Kaido masih tetap bersama Big Mom. Tapi pada suatu ketika, Kaido memutuskan untuk pergi meninggalkan Big Mom. Sebab dalam chapter kali ini, terlihat ada panel di mana Big Mom mencari-cari Kaido yang telah menghilang tak kemana. Waktu pun terus berjalan, dan Kaido telah mendirikan bajak laut Beast. Suatu hari, Kurozumi Higurashi datang menemui Kaido. Sebab 10 tahun usai insiden God Valley, Kaido telah menjadi simbol kekerasan. Kekerasan dalam sejarah manusia di dunia One Piece konon telah menyelesaikan berbagai masalah. Karena manusia itu seperti binatang yang akan memakan atau dimakan. Higurashi juga tahu nama-nama besar dari bajak laut Rocks akan mulai berebut panggung. Untuk bisa bersaing di tengah dunia yang sangat keras, maka senjata-senjata akan sangat dibutuhkan. Sehingga Higurashi menyarankan agar Kaido tinggal di Wano Kuni. Bajak laut Beast yang dipimpin oleh Kaido menjadi semakin besar dan kuat seiring berjalannya waktu. Kaido juga mengatakan niatnya untuk membuat orang-orang merasakan dunia yang penuh peperangan. Kaido tahu ada orang-orang yang lahir sebagai bangsawan dan bisa hidup nyaman dalam kedamaian. Kaido juga ingin agar orang-orang semacam itu merasakan bagaimana berada dalam medan pertempuran di tengah dunia yang kacau. Bagi Kaido adalah keadilan dan kebebasan untuk membuat semua orang merasakan peperangan. Sebab nilai manusia ditentukan melalui perang. Terlihat Luffy dan Kaido yang masih bentrok di udara di dekat Pulau Onigashima. Seorang agen Sub-Zero dari Pulau Onigashima pun terlihat pergi meninggalkan pulau tersebut menggunakan teknik Geppo. Sementara itu, di Buku Bunga, para warga sedang berbahagia karena mereka telah melepaskan lampion-lampion bertuliskan harapan ke udara. Sedangkan di Pulau Onigashima, air yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh Raizo mulai mengalir keluar kastil, yang mana itu membuat banyak orang dari dalam kastil ikut terbawa arus keluar. Ada juga beberapa orang yang masih di dalam kastil Onigashima, seperti Sanji dan para geisha. Lalu di tempat lain ada Franky, dan di tempat lain lagi ada Denjiro bersama Hiyori. Denjiro masih memeluk tubuh Hiyori dengan penuh kasih sayang. Denjiro berkata bahwa Hiyori telah berjuang dengan sangat baik sehingga bisa bertahan sampai sejauh itu. Beberapa saat kemudian, awan api yang mengangkat Pulau Onigashima telah menghilang sehingga pulau tersebut pasti akan segera jatuh. Untung saja, Momonosuke berhasil menciptakan awan api besar untuk dia gunakan menahan Pulau Onigashima. Lalu, bentrokan sengit Luffy melawan Kaido juga masih berlangsung. Kaido bertanya dunia seperti apa yang ingin Luffy ciptakan, dan Luffy menjawab bahwa dia ingin membuat dunia di mana teman-temannya bisa makan sampai kenyang. Setelah itu, serangan Luffy pun berhasil mengungguli Kaido. Lalu serangan Luffy tersebut menghantam Kaido dengan keras dan membuat Kaido terlempar ke bawah. Saat sedang terlempar, kelanjutan dari cerita Chaos Bari Kaido kembali diperlihatkan. Kaido bilang kepada King, orang yang akan menjadi Joy Boy adalah orang yang mampu untuk mengalahkannya. Setelah kilas balik berakhir, terlihat Kaido tumbang, di mana dia terjatuh di suatu daratan kosong di Buku Bunga. Tak jauh dari sana, Momonosuke juga berhasil mendaratkan Pulau Onigashima dengan baik. Pendaratan itu berjalan mulus, sehingga pasti tak ada korban jiwa di Pulau Onigashima. Dan pulau itu juga tidak terjatuh di keramaian ibu kota, sehingga para warga aman. Luffy juga tampak telah kehabisan tenaga, tapi itu tak masalah karena Kaido diperlihatkan sudah tumbang. Kemungkinan besar kali ini Kaido memang sudah kalah. Namun tentu perlu kita nantikan saja kebenarannya dalam chapter yang akan datang.